Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ih, ayolah, lo kan juga nggak punya teman. Hah, gue tuh udah temenan lama sama Tasya dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Hah, ih, terus gue harus temenan sama siapa dong buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia? Oh, lo butuh teman? Kalau gitu tanya Tiara Dela aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue nggak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Hah? Ibu juga tahu. Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya, Sena. Gue bakal kasih pelajaran kalau. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci? Jumlah suka aja deh. Soalnya kan gue baru pindah ke kota ini. Jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong, Non. Soalnya saya aja suka. Hehe. Iya Pak, saya juga suka. Soalnya tuh Bapak baik. Bapak sering antarin saya kemana-mana. Iya dong, secara kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul Pak. Loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non. Makanya agak delay. Sabar aja ya, Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul, Non. Tapi saya peringatkan ke Non ya. Kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun Pak, tenang aja, saya tuh bisa bela diri kok. Waduh, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa lo kayak meragukan Tiara kayak gitu? Tiap hari ya, Tiara itu dijemput sama mobil mewah. Iya, hal ini yang bikin kita suka banget sama Tiara. Oke, aneh. Berani-beraninya lo ngatain gue aneh ya? Feli, lo belum tahu aja imbasnya kalau lo berani ngatain Tiara kayak gitu. Udah nggak apa-apa, gue maklumin aja karena dia murid baru di sini. Aduh, mana sih kantinnya? Cepet beliin gue burger di kantin, beliin 50 ya. Hah? Satu burger aja 100.000. Kalau 50 banyak banget duitnya. Kenapa? Lo nggak ada duitnya? Nggak mampu? Oh ya udah kalau gitu Ti, hukum aja dia. Dari tadi kan dia ngelawan lo mulu, ngerendahin pula. Jumlah suka kalian kan banyak banget, tapi kenapa kalian mojokin gue mulu sih? Karena lo adalah boneka baru kita. Hah? Kalau gitu artinya lo jahat dan nggak pantas punya jumlah suka yang banyak. Lo juga Dela? Oh, makin menjadi ya. Dela kurung dia di gudang sekolah sekarang juga. Siap bos. Apa sih? Loh, beneran? Aduh, gelap banget, gue takut. Hai. Hah? Kamu juga dikurung di sini? Iya, aku udah dikurung seminggu di sini. Kamu pasti korbannya Tiara dan Dela juga ya? Ya ampun, jangan-jangan nasib lo sama kayak gue. Jumlah suka lo berapa? Nggak ada yang suka sama aku. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue bakal suka sama lo biar nambah. Makasih ya, tapi kalau kamu berharap keluar dari sini udah nggak bisa. Idih, putus asa banget. Hah? Suara apaan tuh? Oh, itu pasti dijemput sama emaknya. Soalnya kan emaknya keturunan darah biru, makanya harus dihormatin. Oh, jadi tiap dijemput atau mamanya datang ke sekolah disambut kayak gitu. Kalau gitu gue cepetan harus lihat. Kamu kan gak bisa kabur. Bisa itu, gue ada lihat jendela. Makanya buruan, mumpung mereka semua lagi lengah. Hah, mereka kemana? Kenapa hilang? Cepet Tiara. Tunggu. Kenapa gue kayak kenal suara itu ya? Jangan-jangan. Lo kan dikurung Tiara dan Dela, kenapa jadi ada di sini lagi dah? Gue berhasil kabur. Kebetulan banget ini kesempatan gue ngasih tahu lo. Tadi gue mampir ke mobil emaknya Tiara, terus gue nemuin nama lo terukir di sana. Nama gue? Seriusan lo? Nggak mungkin lah emaknya kenal sama gue. Gue beneran, kalau lo nggak percaya lihat aja sendiri. Tunggu, sebentar lagi jumlah suka gue bakal muncul. Hah? No,
Itu artinya lo juga bohongin gue dan lo gak suka sama gue. Ya, ketahuan deh gue bohong. Ups. Ya ampun, tuh orang padahal kelihatan baik. Hah, itu trompet lagi. Itu artinya mamanya balik ke sekolah lagi kan. Gue harus datang ke sana. Gue harus buktiin kan perkataannya Keisha. Tiara, buka cepet. Gue mau lihat apa isi mobil lo dan siapa sebenarnya nyokap lo. Gangguin gue mulu, Ma. Aku mau anak ini dikeluarin ya dari sekolah. Gak mau tahu. Pokoknya harus. Mana Ma lo? Gue mau lihat. Itu ada di dalam mobil. Loh, Ma, kenapa aku ditinggal, Ma? Rupanya nyokap lo berpihak sama gue ya? Nggak mungkin, karena gue anak kesayangan. Ya ampun, hari ini lelah banget. Hah? Siapa sih yang bertamu? Ganggu gue aja. Ada apa? Kamu harus ikut kita sekarang juga. Hah? Loh, kemana? Bisa tahu jumlah anak atau jumlah sepupu? Kayaknya lebih penting jumlah anak deh. Coba kamu uji dulu kekuatannya ke Mama. Jumlah anaknya Mama. Ih, kok nggak mau muncul, Mah? Itu karena Mama mau adopsi anak dari panti asuhan. Oh, gitu ya. Ih, bener. Sekarang anak Mama ada 2. Iyalah, biar kamu tuh bisa menghargai sesama juga. Kalau kamu jadi anak tunggal kan, kebanyakan tuh sombong. Ih, cuman gara-gara aku nggak mau berbagi mainan dibilang sombong dan Mama mau cari yang lain. Iyalah, Nah. Ini demi kamu juga. Ya udah, Mama berangkat dulu ya buat jemput adik kamu. Ih, iya. Pasti Mama harus lakuin itu. Buset, cerita dong kenapa lo? Nyokap gue mau adopsi dari panti asuhan yang ada di kota kita. Hah? Seriusan lo? Emangnya lo gak denger berita, Vel? Berita apaan? Anak-anak di panti asuhan itu kan kebanyakan gak terurus dan banyak yang nakal. Ya namanya anak kecil wajar lah kalau nakal. Tapi nakalnya ini another level, Vel. Ah udahlah, paling nanti lo ngerasain sendiri juga. Keisha, lo jangan nakut-nakutin gue ya. Jumlah anak lo 0. Ya iyalah 0. Gue kan belum nikah, gimana sih lo? Feli, lo tuh gak usah sok-sokan pamer tentang adek lo itu deh. Bener, yang ditakdirkan buat punya adek kan cuma Tiara doang, sedangkan kita semua anak tunggal. Jumlah anak Della 0, jumlah anak Tiara 1. Lo tau dari mana? Ini kan rahasia cuma gue yang tahu. Tiara, sejak kapan lo punya anak? Hah, gue pegang rahasia lo, ternyata itu bukan adek lo, melainkan anak lo sendiri. Sebenarnya sekarang gue pegang rahasia terbesar lo, itu artinya lo gak boleh ngehina gue lagi. Ya udah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa kalau gue punya anak. Itu kan cuma kebobolan. Itu artinya gue yang akan menjadi satu-satunya orang yang punya adik di kota ini. Anak Mama udah pulang. Itu kasih salam dulu ke adik baru kamu. Iya, Mah. Ih, beneran jadi 2 sekarang. Sekarang aku diduain. Kamu tenang aja, kamu tuh tetap jadi prioritas. Aduh, adiknya mana ya? Kayaknya masih mandi deh. Ya udah, Mah, kalau gitu aku susulin ke kamar mandi aja ya. Jangan. Walaupun dia masih kecil, tapi dia minta kita buat jangan intip. Mungkin itu privacy buat dia. Ih, aneh banget sih. Emang dia umur berapa, Mah? Umurnya 8 tahun. Ya udahlah, kita maklumin aja. Dia kan masih baru di sini. Mama, ini kakak aku ya? Nah, Feli kenalin ini Hani kenalin ini Feli. Tapi itu di celana kamu ada merah-merah deh. Jangan-jangan kamu udah mens ya? Apaan sih Feli? Anak umur 8 tahun mana ada yang mens? Iya kak, mens itu apa aku juga nggak tahu. Tapi itu serius Ma, di celananya ada merah-merah. Udahlah, paling itu cuma motif, gak usah diambil pusing. Ini warna anaknya loading. Apa dia punya anak ya? Mustahil kan anak sekecil ini punya. Ini kan panti tempat Mama adopsi adek. Bu polisi pasti mau adopsi anak juga ya dari sini. Soalnya kan ibu gak punya anak. Enak aja, saya belum nikah ya. Saya tuh menyegel tempat ini karena ini adalah tempat terlarang. Tapi Mama saya baru adopsi anak dari sini, Bu. Pasti ada yang gak beres dari anak itu. Coba aja kamu selidikin sendiri. Ibu bantulah, masa saya selidikin sendiri? Karena ini terlalu berbahaya, jadi saya gak mau ambil kasusnya. Aneh. Ma, tumben Mama gak bilang kalau dia pergi. Kira-kira dia pergi kemana ya? Mama ke supermarket mendadak kah? Soalnya tadi aku ngerengek, pengen susu. Aduh, kamu ini masih baru di rumah ini tapi udah seenaknya aja. Kira-kira jumlah anak kamu berapa ya? Masih loading, berarti harusnya punya dong. Tapi masa anak sekecil ini udah punya anak? Kakak mau tahu anak aku berapa? Aku bakal kasih tahu ada atau enggaknya. Jawabannya ada di belakang aku. Ya udah, kasih tahu kakak sekarang juga. Kira-kira apa yang dia sembunyiin? Jadi, bisa tahu isi gudang atau isi toilet. Kalau isi toilet udah pasti isinya pupita kan. Mending isi gudang aja deh. Kakak, coba lihat isi gudang kita kak. Karena kita di rumah yang sama, jadi pasti isi gudangnya sama kan. Loh, kenapa kak? Ada yang aneh ya? Isi gudangnya strip, ini artinya gudang kita kosong dong. Ya, pantas saja selama ini kita tuh gak diizinin Mama buat masuk ke dalam gudang itu. Ya udahlah, itu artinya kan emang gak ada apa-apa yang perlu dilihat. Mama denger kalian ngomongin gudang ya? Jangan sekali-sekalinya kalian masuk ke sana karena di dalamnya itu bahaya. Kalau gudangnya kosong, kenapa bahaya mah? Karena di sana itu pengap. Nanti kalian berdua gak bisa nafas. Aduh, takut. Feli, saya minta tolong kamu taruhin sapu ini di dalam gudang ya. Oh, iya Bu, dengan senang hati. Loh, kenapa ibu kayak ketawa licik gitu?
Oh, ternyata karena isi gudangnya itu sampah semua. Ya, ketahuan deh. Pasti ibu nggak mau nyium bau sampahnya kan, makanya suruh saya taruh sapu ini. Ayolah Feli, please. Ibu tuh nggak tahan soalnya ibu alergi sama bau sampah. Hah, emangnya bisa ya alergi sama bau sampah? Ya udah deh Bu, tapi... Iya ibu ngerti, nanti ibu bakal kasih nilai tambahan. Nah gitu dong, kalau gitu saya mau. Ternyata beruntung juga bisa lihat isi gudang. Selesai. Woi Val, rumah lo di blacklist buat dikunjungi. Hah? Di blacklist gimana? Iya, jadi orang-orang tuh nggak boleh berkunjung ke rumah lo karena katanya rumah lo tuh bahaya. Ya ampun, ada-ada aja ya orang buat gosip. Mana ada rumah gue bahaya, malah bagus banget. Masa lo yang punya rumah nggak tahu sih kalau gudang lo itu ada sesuatu? Gudang gue, kebetulan gue bisa lihat isi gudang seseorang dan tadi gue lihat isi gudang rumah gue itu nggak ada apa-apa. Kayaknya penglihatan lo salah deh. Mending lo ulang lagi lihat isi gudangnya. Atau bisa juga kekuatan gue yang error. Kalau gitu gue lihat dulu deh isi gudang lo apa? Beras? Iya, gue ngestok beras di dalam gudang gue dan sekarang gudangnya udah penuh. Kalau sampai gudangnya penuh, itu artinya lo punya ratusan karung beras. Nah, berarti sekarang udah kebukti. Mending lo lihat lagi deh isi gudang orang-orang rumah lo itu apa sih? Kakak. Dek, kebetulan banget kakak mau lihat lagi ya isi gudang kamu. Hah, mainan? Kita udah beda rumah kak, ini aja aku mau pindahan soalnya aku dikasih rumah baru sama mama. Itu artinya kakak nggak bisa lihat isi gudang rumah ini lewat kamu dong. Ya udah kalau nggak bisa, mending kakak lihat punya kakak sendiri, kan kakak masih tinggal di rumah ini. Oh iya bener juga tuh idenya, 3, 2, 1. Ih, masih strip. Mama pamit dulu ya. Tunggu mah. Isi gudang mama. Aduh, ngapain sih kamu masih mikirin isi gudang rumah ini? Lagi pula isi gudangnya itu kosong dan dikunci. Kamu nggak boleh masuk. Soalnya kata warga-warga, kayaknya hal ini nggak perlu dikasih tahu mama deh. Soalnya nanti mama malah ngamuk. Warga bilang apa? Nggak ada mah. Gue yakin pasti sistemnya ini error. Sebenarnya isi gudangnya pasti ada, bukan strip kayak gini. Oke, gue udah nyusun rencana nih. Ih, makin aneh kamu. Ya udah kalau gitu mama pamit dulu, soalnya mama ada kerjaan. Iya mah, hati-hati ya. Kalau mama pergi, gue bakal menyusup mas ke dalam gudang itu. Oh iya, jangan iseng-iseng kamu buka gudang itu ya. Mama peringatin kamu. Iya mah. Gara-gara dilarang sama mama, diperingatin sama mama, gue jadi nggak berani buat buka gudang ini. Kalau gitu gue main sama teman-teman aja deh. Loh, kok kayak ada yang buka pintunya dari dalam? Jangan-jangan ada orangnya lagi. Kalau gitu gue harus lihat kan? Hah, tuh kan bener ada orangnya. Kalau gitu gue ngintip. Kan udah kebuka kuncinya jadi gue bisa masuk seenaknya. 3, 2, 1. Halo.